Itu sempat damai di balai kota. Itu dari Gajah Mada ribuan tuh jalan anak 6 sama anak 7. Waktu itu yang mewadahi FDJ, Bahar Laut yang ini. Ya dapat 1 bulan ya kita ributin lagi. Ribut lagi. Depan 204, depan lagi 203. Saya bertujuh. Gila lo katanya. Masa gua sampai 12 lawan 27 gua kocak kacir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di CJ Channel, Jalin Silaturahmi, Lupakan Masa Lalu. Tentunya masih bersama gue, Waki Sajalah. Yang mana syukur alhamdulillah pada malam hari ini gue udah ditemani nih oleh salah satu senior dari basis Budut 913 nih. Woi. Yang mana Budut 913 itu merupakan rival dari Kampung Jawa. Bagaimana kisahnya? Langsung aja kita ngobrol santai bareng sama Bang Anis. Assalamualaikum Bang Anis. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabar Bang Anis? Alhamdulillah sehat. Sehat Bang Anis ya? Sehat. Mantap. Nah Bang Anis sendiri di Budut itu periode tahun berapa sih Bang Anis? 90 masuk 93. Kenapa nih Bang Anis memilih STM Budi Utomo nih sebagai jadi buat Bang Anis menambah ilmu nih di sana nih. Sebetulnya sekolah di Budut itu unsur nggak sengaja. Oh gitu, kenapa Iya. memang kan? Jadi gini, awalnya tuh saya sebetulnya daftar di Kampung Jawa. Oh gitu Bang Anis. Iya, di Kampung Jawa. Kita kan anak kampung nih lah. Yang paling kalau kita main ke Jakarta itu rombongan itu 2 tahun sekali belum tentu ya kan. Jarang-jarang Bang Anis. Iya, kita tuh mengawam, Jakarta itu awam. Walaupun lahirnya di Jakarta, tapi kan kita tinggal di pinggiran. Jakarta dalam lah ya. Iya, benar ya. Rawalele. Rawalele Iya kan. betul. Nggak tahu itu namanya STM Budut. Nah, pernah emang dengar STM Budut tahun 87 itu kejadian tuh kalau nggak salah pernah baca di pos kota. Ribut lah main bakar-bakaran sekolah itu yang SMA sebelah lah itu masa lalu pernah baca aja. Terus daftarlah saya ke Kampung Jawa. Waktu itu nggak ikut pendaftaran ayo napa palnya waktu itu mendukung. Iya. Daftar Kampung Jawa. Saya lihat itu jalan naik 204 bis tingkat, turun nanya-nanya kondektur, turunlah di Kampung di Kompas. Kerajinan. Iya, jalan Kerajinan Kompas lah terkenal situ. Jalan masuk ke dalam tuh jauh nanya-nanya. Pas masuk Kampung Jawa, saya lihat tuh sekolahannya kok sekolahan gini, atasnya tuh jauh banyak kawat, jalan-jalan ya. kawat gitu. Emang STM 7-nya tingkat. Bagus. Pikir nih sekolahnya di mana sih? Akhirnya belum sempat daftar, balik lagi. Oh, putar balik nih Bang Anis. Udah nih. masuk sekolah, Udah tapi masuk. antri kan. Nah, coba-cobalah nyari tempat lain. Nah, akhirnya jalan tuh. Saya dari Gajah Mada itu jalan kaki sampai ke Senen. Jalan kaki tuh Bang Anis. Jalan kaki. Iya. Iya benar. Jalan kaki. Lugu emang saya. Jalan kaki sampai Senen. Niat mau daftar Budut nih. Tapi saya nggak tahu Budut itu di mana. Oh, waduh. Ini Iya. repot nih bener nih. Iya benar. Iya, Budut itu di mana nggak tahu karena kita nggak ada yang nganter, nggak ada yang ngebimbing, emang asal anak kampung. Oh, itu Bang Anis ke Kampung Jawa itu sendiri. Iya. Ya ampun. Terus ke Budut tuh kita nggak tahu sampai saya jalan ke Senen sampai kereta api sampai ketemu tuh namanya STM Pocong tuh terbanyak itu. Sampai saya nanya sama anak situ, katanya anak Pocong sampai di bentak-bentak, akhirnya balik jalan kaki lagi dari Senen. Terus nanya-nanya tukang rokok, sampailah di jembatan nih, sekarang panggilnya Jalan Budi Utomo nomor 7. Situ banyak tuh anak-anak STM Budut tuh pada nongkrong, alumni mungkin. Saya nanya, nah ini dikasih tahu, daftarlah saya di STM 4 TGI Budi Utomo. Ya. Akhirnya di siangnya tapi Bang Anis. Siang, iya. Kenapa Bang Anis kagak memilih STM satunya paginya nih? Kan waktu itu udah tutup penuh pendaftaran. Oh, gitu. Saya juga hampir telat itu. Oh, hampir telat. Iya. Jadi mau nggak mau Budut yang penting Iya, Budut gitu iya. ya. Oke. Nah, oke Bang Anis, kita berlanjut perjalanan Bang Anis hari-hari pertama di Budut nih. Itu Bang Anis ngalamin gak yang namanya penataran atau ospek atau gimana sih di Budut sendiri Bang Anis? Ngalamin. Jadi Gimana gini, tuh? saya masuk Budut, orang semua pada waktu itu zaman gitu kan naik bis 913. Ya kan. Nah, saya nggak tahu tuh 913 tuh mobil basis anak-anak Budut, nggak tahu.
Saya naik ke Kopami P12. Bang Anis malah naik ke itu. Iya, naik Kopami P12 di Jalan Budi Utomo. Iya, kelas 1 itu, hampir 1 bulan lah. Sebulan Bang Anis begitu terus tuh, continue terus tuh ya. Kalau pulang saya jalan kaki lewat Pasar Baru, Metro, dari situ naik ke P12. Oh, Malah sempet naik P12 itu ada anak-anak poncol, ya ada sekitar 4-5 orang lah. Ya saya nggak tahu itu anak poncol, nggak tahu sama sekali. Saya lugu, ya mungkin karena saya nggak punya rasa salah atau masa dosa lah. Jadi cuek aja, kita liatin aja. Iya benar. Iya kan. Oh, jadi main lihat-lihatan aja biasa aja gitu ya. Dia liatin, kita liatin lagi. Ya cuma kan kita nggak tahu bahwa anak poncol. Benar. Iya, bahwa itu musuh anak kudus. Iya, Nggak benar. tahu. Ya kita duduk aja di belakang, di dekat pintu, ngerokok aja gini. Dia ngeliatin, kasih bisik-bisik, ya kita cuek aja. Kita liatin lagi gitu. Liatin aja, cuma dia mungkin bingung kali ini anak STM. Kita naik ke sini STM Budut. Orang kita pakai bed kok, STM 4 PGRI. Oh iya. Cuma dia mikir gini, ini anak berani amat naik P12 sendiri gitu ya. Padahal mah kita Tuhan nggak pikiran situ ya, karena masih polos banget. Polos lugu. Oke. Nah, Bang Anis, artinya Bang Anis tuh hari-hari pertama di bulan-bulan pertama tuh memang benar-benar polos banget tuh. Iya, 1 bulan itu 1 bulan kurang lah tuh polos. Saya tuh dari P12, saya dibeng-beng sama alumni. Oh, siapa tuh Bang Anis alumninya tuh? Nah, mungkin kalau alumni itu ingat, ya itu Ucok Anes sama Bang Ical itu kalau nggak salah. Di mana Bang Anis Di dibeng-beng? terminal Kalideres, pas turun di tank mau dibeli, sangkanya saya anak poncol. Oh, gitu. Pas dilihat bednya, saya anak budut, anak STM 4. Akhirnya saya baru paham tuh di situ. Besok kumpul di dalam, naik 913. Nah dari situlah saya mulai ikut. Oh, baru aktif gitu ya? Iya, ya ikut-ikut aja, namanya kita kelas 1. Ya suruh maju ya maju, mundur ya mundur, kayak gitu. Berarti Bang Anis 913 nih Bang Anis. Dulu mobilnya ada 913. Ada bis tingkat. Oh, memang 913 Iya, mobil gitu ya. 913 bis tingkat. Itu rute Kalideres mana Bang Anis? Kalideres, Gunung Agung Senen, putar balik lewat Gambir situ, Boime. Patung Patani. Bang Anis, kalau boleh tahu nih Bang Anis. Dulu saku sekolahnya Bang Anis berapa dulu nih dari orang tua nih Bang Anis nih? Iya benar. Kita sebetulnya ya apa ya, termasuk orang tua tuh orang sederhana, orang ibaratnya ya ekonomi biasa-biasa aja lah, bukan anak-anak kaya lah. Ya kita dikasih ongkos tuh 500 perak. Iya, 500 perak itu pun kadang-kadang ya kalau 1000 itu bisa dihitung lah dalam 1 tahun tuh dikasih 1000. Iya benar. Iya. Nah, 500 perak itu sakunya tuh. Iya, saya itu sekolah kelas 1 aja yang dijahitin celana. 1. Celana SMA warna abu-abu itu satu-satunya. Yang lain tuh saya boleh minta-minta sama anak-anak teman-teman yang lulusan SMA lah. Iya, lulusan SMA. Sampai gitu, kalau jangka apa tuh boleh minta. Oh, boleh minta semua boleh gitu, minta, iya. Benar-benar. Sampai ponakan kan ada tuh alumni STM 7, jangkanya masih ada, simpen saya pinta. Nah, Bang Anis, berbicara dulu nih dengan saku 500 rupiah. Iya. Itu ongkos busnya berapa sih Bang Anis di 913? Kalau Bang Anis inget Angkos gocap itu bisa beli 5. ongkos gocap 50. Iya, kadang-kadang cepet bisa beli 5 6 orang. Iya, waduh. Terus kalau kita mau naik bus itu, kalau mobil itu belum dapat, maksudnya dia habis ganti supir lah atau naik, itu kita mau naik nggak dikasih naik, malah kita dikasih duit. Oh gitu. Ya gua ini ya, gua baru tukaran nih. Oh, baru tukaran. Jadi bilang belakangan gitu. aja. Malah kita dikasih duit. Oh gitu. Iya, karena dia mau nyari penumpang. Oh, nyari penumpang dulu. Iya, karena kalau anak budut yang naik dia nggak dapat duit. Oh. Iya. Nah, Bang Anis cepet bisa 10 orang. Oh gitu. Nah, Bang Anis, oke. Bang Anis, kalau boleh tahu nih Bang Anis, dulu di periode Bang Anis itu, semasa Bang Anis kelas 1, budut di Kalideresnya banyak gak sih Bang Anis? Dikit. Ada berapa orang Bang Anis? Seingat saya, sebutin nggak nama-namanya? Iya, boleh Bang Anis. Sekalian kita nostalgia nih, bener sama teman-teman dulu. Iya, teman-teman saya dulu di Kalideres, saya kelas 1, saya Yaya, Darwin, kelas 1 tuh, sama anak saya Manan, si Adi, 4. Udah 4. 4, itu kelas 1. Kelas 1, kelas 2-nya 2. Kelas 2-nya 2. Iya. Kelas 3-nya 1. Ya. Udah. Dikit Bang Anis ya. Waduh. Setelah kelas 3 lulus, kelas 2 naik kelas 3, nambahlah anak kelas 1. Anak poi 1. Terus
anak Tenggang satu, anak pindahan dari Tanah Abang tinggal di Gondang satu, cuma dia itu nggak lama pindah lagi rumahnya tahu di mana waktu itu. Cuma nambah 2 kalau nggak salah. Nambah 2 dulu personilnya gitu ya. Iya. Bang Anis naik kelas 2 tuh ya. Iya, cuma nambah 2. Cuma nambah 2. Nggak, iya nambah 2. Oke. Nah, Bang Anis, berbicara Bang Anis sebagai STM Budi Utomo nih. Sementara di Kalideres sendiri ini kan banyak juga tuh Bang Anis. Ada STM, ada beberapa STM gitu Bang Anis. Nah, itu gimana Bang Anis? Budut sendiri di Budut Siang itu berangkatnya lebih dulu mana dengan STM dulu di Kalideres? Ada base camp anak mana aja di Kalideres? Di Kalideres dulu pusatnya basis anak Jawa sama anak DKI. DKI sama Jawa tuh sabak-abak. Di Kalideres dulu tuh. Ada segambeng lah. 12 tuh nggak kangkut. 12 kagak kangkut. Nah, sementara Bang Anis dengan yang di kita itu ya. Itu kalau saya udah berangkat baru pada datang. Jadi lebih dulu mana? Saya dulu berangkat. Oh, lebih dulu Budut dulu jalan nih. Iya. Tapi pada kenal sama anak-anak 6 itu pada kenal. Oh, pada kenal. Artinya nggak ribut di situ? Enggak ribut. Mungkin udah perjanjian nggak tertulis lah. Ya di sini ya dia segan atau gimana atau dia udah down duluan kita nggak tahu lah. Intinya nggak ribut. Nggak ribut, dia nggak berani nyolek. Nah dia berani selama dia nggak nyolek, kita pun nggak nyolek. Ya karena ada teman dari SD lah, tetangga kampung, tetangga satu RT. Banyak kenal juga berarti di situ Bang Anis ya. Cuma kalau udah di luar situ, kalau misalnya dia mau ikut ya kita bentrok aja. Itu pun udah setelah kelas 3. Setelah kelas 3 kelas 1 mah enggak. Oh, kelas 1 sampai kelas 2 itu mulai pertengahan, cuma enggak instan. Oh, enggak intens gitu ya, enggak sering ya. Pas kelas 3-nya itulah. Kelas 3 tuh mulai intens sampai sering bentrok besar-besar. Gitu. Oke, nah berbicara ribut nih Bang Anis. Dulu Bang Anis kelas 1 deh. Awal masuk itu pertama kali Bang Anis bentrok tuh sama anak mana Bang Anis? SMA 4. SMA 4? Iya. Gambir. SMA 4 Gambir. Itu bagaimana Bang Anis kejadiannya? Maksudnya apa? Ada korban apa lama apa gimana? Ya kita kelas 1. Ya korban pasti ada lah dari pihak dia. Ya mungkin pihak kita juga ada yang kena kesambit batu gitu lah. Ya bentrok. Cuma di SMA 4 itu kalau udah bentrok itu waktu saya kelas 1 situ kan markas TNI itu ya. Iya kan? Itu pasti dibubarin. Iya. Tolongan gitu sudah dibubarin kan. Tapi kadang-kadang walaupun bentrok sekelebatan begitu sekilas setengah jam gitu pasti ada korban. Pasti ada ya? Iya. Nah Bang Anis, berbicara dengan Budut yang mana pada saat itu bisa dikatakan Budut itu sering ribut dengan SMA tuh. Iya. Dan ada satu nama SMA yang memang pada saat itu bisa dibilang kuat banget nih, yaitu SMA Captun tuh Bang Anis ya. Iya benar-benar. Nah bagaimana tuh Bang Anis dengan SMA Captun pada saat itu Bang Anis? Sebetulnya kalau basis 913 sama Captun mah nggak ketemu. Nah cuma paling kalau ribut itu di Budi. Kalau kebetulan dia lewat ketemu gitu Captun, tapi jarang sih kejadian sampai ribut tiap hari itu jarang. Memang sekali bentrok itu lama durasinya. Tapi Bang Anis pernah ada kejadian lah di Budi itu? Ya, pokoknya kalau ribut di Budi itu semua anak Budut ya keluar semua. Ban dibuka suruh keluar jabanin. Captun nyalinya kola batu. Gitu. Ya anak 58 tuh musuhnya Captun. Kalau SMA Jigo? SMA Jigo kita nggak ribut. SMA Jigo ribut sama Jawa. Oh iya, sama SMA Jigo nggak ribut. Malah kadang-kadang mungkin 1-2 kita ada yang bantuin juga. Oh gitu. Iya. Ikut-ikutan gitu ya. Sama Jigo nggak ribut kita. Tadi Bang Anis bilang bahwasanya di kelas 1 dan kelas 2 itu Bang Anis belum ada ribut nih, kelas 2 awal nih dengan STM nih ya. Bang Anis, boleh tanya. Sebenarnya apa sih yang Bang Anis tahu awal penyebab kejadian bentroknya itu? Bagaimana sih Bang Anis? Yang Bang Anis tahu atau bagaimana atau seperti apa? Seingat saya sih waktu kita bentrok sama anak STM itu, kita kan waktu itu ribut cuma di SMA di Gambir. Kali-kali kalau ketemu sama Poncol di Gunung Agung, Senen. Setelah dari sana sampai Duta Melin tuh kita duduk manis sampai Kalideres. Artinya udah gak ada musuh tuh? Nggak ada. Nah, terus udah down duluan lihat udah down duluan. Ya anak-anak mungkin iseng, kita pun kronologis awal tepatnya itu sebabnya apa? Pokoknya tahu-tahu kita bentrok aja. Kita ngisengin anak-anak STM di jalur barat. Tidak gitu. Ya atau bentrok. Kelas 2 itu masih ini. Karena pas kelas 2 terakhir mau naik kelas 3 itu sempat damai di balai kota. Oh sempat damai? Iya di balai kota. Apa damai bagaimana nih artinya nih? Waktu itu kalau nggak salah anak Jawa tuh ada korban.
Iya, korban. Korban, terus kita dapat ini tembusan dari pihak sekolah bahwa STM Kampung Jawa itu mau rekonsiliasi lah. Zaman segitu kalau mungkin anak Jawa ingat dan jujur pasti ngalamin. Itu dari Gajah Mada ribuan tuh jalan anak 6 sama anak 7 ke Balai Kota DKI. Ke Balai Kota dengan maksud tujuan itu tadi damai itu. Damai lah di atas di lantai 17. Waktu itu yang mewadahi FDJ, Forum Dinamika Jakarta. Bang Anies hadir ikut. Saya hadir ikut tanda tangan di atas. Waktu itu bahar laut yang ini. Tanda tangan, damai di situ. Ya dapat 1 bulan ya kita ributin lagi. Ribut lagi. Iya. Oh begitu. Nggak ada musuh. Gitu. Lah itu berarti cuma antara Budut dan Jawa doang tuh yang berdamai di situ. Apa ada STM lain? Enggak, itu khusus Jawa. Oh pokoknya Kampung Jawa dengan Budut nih. Iya. Oh. Titik-titik rawan Bang Anies tuh di Budut 913 di mana aja sih sebetulnya? Ini tahun berapa nih? Ini berbicara udah mulai zamannya ribut deh. Iya. Sebetulnya kita itu saya kelas 3 itu saya keluar dari terminal saya udah dicegat di pintu 2. Di pintu dia udah dicegat sama anak mana Bang? DKI. Oh. Itu udah mulai ribut ya Bang Anies ya? Iya, ada DKI, anak-anak daerah situ lah. Anak-anak pintu 2. Pernah saya kejar-kejar sampai ke kampungnya. Iya benar. Iya. Pernah kejar-kejar sampai kampung ke sana. Ya, di pintu 2 ribut lagi Sumur Bor. Sumur Bor ribut lagi. Iya, di situ kan ada anak Poncol nongkrong di situ. Anak DKI 6. Iya, nongkrong di situ. Jadi satu dia. Jadi satu di Sumur Bor dulu tuh ya. Cuma dia udah down duluan. Padahal kalau boleh di ini Budut sendiri dikit tuh Bang Anies. Tapi gila-gila. Oh, edan iya benar. Iya benar. Nah, lanjut dari Sumur Bor, di mana lagi? Ribut lagi di Jembatan Gantung. Jembatan Gantung dengan Poncol situ. Dengan Poncol. Iya. Oh, dulu Poncol tuh yang kedengeran namanya siapa sih Bang Anies? Di situ si Brian kalau nggak salah namanya. Oh, Brian bener nih. Iya bener sering disebut. Cuma nggak ini sih nggak tiap hari gitu. Kalau lagi ketemu aja. Oh, lagi ketemu aja. Iya. Oke, nah terus lanjut lagi? Lanjut lagi di Pasar Ayam Pesing. Pasar Ayam Pesing. Dengan anak 6. Oh, anak 6. Iya. Wih. Anak 6 situ. Luar biasa bener. Ribut lagi di situ anak 6. Ya dia nyambit dari gang, kita turun masuk ke dalam, ya udah kita berangkat lagi sekolah. Karena kan tujuan kita sekolah. Kita sekolah dulu, nanti kalau udah pulang sekolah kalau mau bentok ya mau lama-lama mau enggak gitu. Oh, yang penting kita usia dulu tuh anak. Gitu. Mundur dulu, dia nggak berani maju lagi, kita naik mobil. Bukan artinya kita lari, yang penting kita jabanin, dia mundur lari ke kampungnya. Ya udah kita naik mobil. Oke. Dari Pasar Ayam. Pasar Ayam ribut lagi itu di Topas. Di Topas. Topas itu ada anak DKI anak 6 ya. Oh. Terus si Bolong, si Pengki ada di situ. Ada di situ semua ya. Iya. Topas tuh di mana tuh? Di Tomang ya. Iya. Kan sebelum jembatan kan halte tuh seperti itu ya di situ. Oh, di situ. Ya ribut. Ya sama si Amli pada tuh. Anak 6 mungkin dia aja kenal. Iya. Nah, pasti dia ini lah ingat lah ya. Kalau nonton dia pasti ingat gitu ingat ya. Lah, iya. Ya, cuma gitu dinyambit, cepet-cepet kita turun, jabanin, dia lagi mundur lagi ke dalam, ya kita naik mobil lagi. Ini berbicara 913, woi, Wonderful of War nih. Itu udah pasti ada kaitannya dengan Gang Subur nih. Yang mana Gang Subur tuh jadi home base-nya Budut nih 913 nih. Itu bagaimana sih Bang Anies? Saya pengen tahu ceritanya kok Gang Subur tuh bisa jadi home base-nya 913 tuh Bang Anies. Kalau tahu saya sih, Gang Subur itu jadi home base-nya anak-anak Budut, karena bapak-bapaknya, abang-abangnya alumni Budut. Bos, ya, turun menurun iya, sampai yang lulusan tahun-tahun tua itu banyak di Gang Subur. Oh. Iya, dia itu ada yang lulusan dulu kan STM 4 PGRI itu sebelum STM 4 kan Astama. Astama, sana siangnya tuh Astama. Cuma kalau saya nggak ngalamin Astama. Nah itu anak-anak Gang Subur juga banyak, anak paginya juga banyak. Jadi home base-nya ya terkenal Gang Subur, anak Budut kan sekolahnya di sana. Banyak Gang Subur ya. Nah Bang Anies, ini juga seringkali saya kan juga sering ngobrol gitu. Katanya Budut 913 di era itu juga banyak juga Bang Anies. Sementara tadi Bang Anies bilang di Kalider sendiri itu cuma ada 7 orang. Artinya mulai banyaknya itu dari di mana? Kalau di banyaknya itu di Cengkareng. Oh di Cengkareng. Anak Budut banyak. Ya, Jembatan Baru juga ada, di Grogol juga lumayan, di Oksi lebih banyak lah, ada banyak kan. Lebih banyak lagi. Udah banyak ya lumayan lah. Berarti bisa digambarkan secara keseluruhan Budut 913 di eranya Bang Anies tuh berapa armada kalau jalan tuh? Sebes aja? Sebes pintu depan pintu belakang aja. Nggak sampai berbes-bes? Kagak. Oh begitu. Saya kelas 3 di Kalida, saya teman
1, 2, 3, 4 orang. 4 orang. Yang satu kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak kan kayak gitu. Kalau bicara masa dengan anak kampung Jawa bagaimana? Ya kampung Jawa di Kalideres itu sama DKI ya se-RT. Dari Panggang tuh banyak tuh, Iya, Iwan Pois tuh. Oh, rombongan banyak juga Bang Anis ya. Iya. Itu yang Bang Anis masih kenal sampai sekarang anak kampung Jawa 6 siapa aja tuh Bang Anis? Ya, yang di eranya Bang Anis dulu Iya, tuh. kalau dulu kan waktu saya di kelas di Kalideres itu anak 6 Kalideres itu yang ibaratnya yang dituain tuh setahu saya waktu itu si Iwan Pois. Kalau anak DKI ini si Lempon, apa Saki. Ya, terus ada si Gedun. Gedun dan apa Saki. Nah, abangnya dia tuh di Budut. Oh, abangnya dia di Budut. Iya, gitu ya. Kita ya karena dia ini kenal gitu ya. Tapi kalau di luar kita nggak tahu, mungkin dia gitu. dekat kita cuma tutup mata. Oh, Kita kan nggak tahu. Iya kan. Bener-bener. Iya. Nah, Bang Anis, ini berbicara saat bentrok nih, Budut sendiri ada ciri khas nggak sih atau gimana ketika bentrok atau gimana? Apa ada yel-yel apa gitu sebelum bentrok, apa ada doa bersama apa gimana? Jadi kalau anak Budut itu intinya maju, sebagian maju, belakang nyai inilah. Kalau masih main sambit-sambitan ya. Depan maju, belakang nyai bahan. Belakang bahan maju, depan mundur. Nyari bahan lagi. Iya, tapi kalau yang kita udah pet itu one by one itu kan masing-masing dari tas. Buat duit kan, ada yang ya bogolok lah. Dari situ kalau di situ kita kan udah andelin mental dan nyali. Jadi bukannya batu lagi kan. Iya benar. Iya. Oke, nah berbicara itu nih, Bang Anis sendiri dulu sering bawanya apa nih? Barang favorit yang sering Bang Anis bawa nih? Ya nggak tentu juga sih, tapi ya kadang-kadang bawa duit, kadang-kadang bawa golok juga, gitu? bawa badik juga. Wah, iya. Nah itu kalau bawa itu di Budut, naruhnya di mana Bang? Apa dibawa ke kelas apa gimana Bang Anis? Enggak, ada penempatan di kantin. Ada penempatan di di kantin dulu nyimpennya. Siapa Bang Anis yang misalnya ada masih kenal kalau di kampung Jawa kan Alex, itu kan Bang Alex misalkan. Kalau di Budut siapa langganan naruhnya dulu? Dulu saya naruh di Bang Kumis. Bang Kumis. Oke benar. Gokil, luar biasa. Artinya memang ada gitu titik-titik buat naruhnya Bang Anis ya. Tapi nggak semua segitu, ada yang naruh di atas plafon. Plafon ya di WC atau di mana lah. Pintar-pintaran kita lah. Oke benar. Iya. Nah Bang Anis, oke. Itu saya bilang Bang Anis tuh musuhnya banyak banget nih sebelah 30 di era itu ya Bang Anis ya. Nah, nih saya mau nanya nih, musuh yang paling terberat menurut Bang Anis, versi Bang Anis di Budut siapa di eranya Bang Anis dulu tuh? Ya, ini maaf aja ya, kita bukannya sombong atau nganggulin diri atau ya was-wasan enggak demi Allah enggak gitu. Seingat saya tuh bentrok yang cukup lama itu pernah di depan Duta Melin. Dengan anak? Di situ anak Jawa, atau anak Jawa, atau anak pokoknya naiknya 204 aja. Itu kanan kiri dia. Sebelah sono 204 bos. Iya. Kita kan keluar tuh dari belakang seknek tuh. Betul kan? Itu sono anak Jawa sebelah kali udah penuh tuh. Sebelah sini juga sama. Maksudnya mungkin kita boleh kincet. Ya di situ kita langsung teriak bagi dua. Berapa orang Bang Anis? Ya sekitar 40-an lah. 40 orang. Iya, enggak 40-an lah. Iya, 40-an bagi dua. Sebagian ngejabanin yang sebelah sana, sebagian ngejabanin sebelah sini. Itu lama tuh bentrok. Dari 6:30-an lah, dari jam 6:30 sampai jam 7. Bentrok lama lah, maju mundur, akhirnya jebol juga dia. Ada yang lari balik lagi ke sana, yang sini kocak lari ke sini. Iya, sampai dapat sih waktu itu ada yang salah naik ke mobil. Oh gitu, sampai ada yang dapat? Iya, jadi kita pas udah selesai kita naik 204-nya tuh kita taikin. Oh, busnya Bang Anis taikin gitu ya guys ya. Nah, oke. Bang Anis nih ngomong bentrok di era itu, berbicara ilmu kebal ini udah bukan hal tabu nih Bang Anis nih. Nah, kalau Bang Anis sendiri di era itu gimana Bang Anis? Kosong. Kosongan aja? Iya, zaman saya itu nggak ada yang tekbal-tekbalan. Oh begitu? Murni ngandelin nyali. Iya, kalau anak sekarang kan tekbal ya. Tekbal, duel tuh pakai ilmu kebal ya kan. Tekbal itu udah ya kalau bagi saya itu udah nggak murni. Cemen jadinya. Cemen ya. Iya, karena kayak ilmu setan kan. Iya, setannya kuat dia menang. Iya benar. Kan gitu. Iya, zaman kita nggak ada tekbal-tekbalan. Artinya memang pet pribadi gitu pribadi, ya. Sama nyali, sama kepintaran kita main ya senjata kita lah. Wah, ini luar biasa. Nggak ada tekbal-tekbal. Nggak ada. Kalau sekarang kalau saya baca di YouTube tekbal duel gitu ya. Padahal mah gampang mau tekbal mah hantamnya pakai balok. Iya benar. Amuk dalamnya. Oh iya. Iya, sama senjata tajam dia nggak mempan. Tapi kalau mau pipa besi pecah dalamnya. Pecah ya. Iya.
Coba aja tes yang punya tebal. Tapi di era itu pernah nggak Bang Anis ngejumpain ketika bentrok? Dia kebal nih musuhnya, pernah nggak? Enggak. Rata-rata jebol semua. Jebol. Enggak ada yang ngirim tebal. Oh, nggak ada dulu ya? Nggak ada. Memang kena ya kena bener gitu ya? Iya. Aduh. Nah, pala saya robek, ini kena, ini padang patah. Yang paling parah di area mana Bang Anis pernah punya kenang-kenangan? Oh, yang patah tadi di sumur bor itu ya Bang Anis ya? Kalau ini Setiakawan. Itu di Setiakawan. Setiakawan. Dengan anak? Di situ anak 6. Dengan anak 6. Iya, mungkin ada sebagian anak DKI lah, mungkin orang kampung. Saya waktu itu naik 30. 3 hari sebelumnya kalau nggak salah ada kejadian, anak situ ada yang kena. Anak Setiakawan Ya, ini. pokoknya anak Jawa lah, anak daerah situ mungkin ada yang kena. Nah, terus kita naik 30. Nah, itu anak basis Soksi itu di jalan. Kita naik 30 dari Gogol. Kereta lewat. Nah, di situ dia curiga kan, ini anak budut apa anak poncol, kok banyak gini. Ya nggak taunya ada yang pakai kaos budut, atau yang budut, kayaknya dibantai lagi dari situ. Habis di situ kita. Jujur kita kalah di situ. Di Setiakawan itu. Iya, karena yang ngebantai itu kita udah dikelilingin, udah disiram pakai anak-anak teriak bensin katanya. Karena kita udah nggak bisa bergerak, ibu-ibu kan udah pada ini bangun tuh. Kita udah menjadi satu di dalam mobil itu. Dalam mobil itu kita bawa senjata juga percuma, udah nggak bisa bergerak karena kita udah tindian. Tapi ada teman satu ngejabanin di pintu, biar nggak masuk tuh. Teman saya jabanin. Nah, terus teman bilang, "Nis, loncat jabanin di bawah." Kita loncat ke bawah, bawa tibang nyabut fluid, dihantam pala kita. Dua royongan. Bang Anis kena itu. Kena itu malah. pakai apa? Nggak tahu digebuknya pakai pipa atau Mister Baja, nggak tahu udah darah gua aja. Tapi berapa jahitan Bang Anis? 6 jahitan. 6 apa 7 sini di pala. Nah, terus kita mundur, lari lah kita. Ya udah nggak kelawan kan, kita lari ke Topas. Ke Topas dicegat, di situ ada lagi tuh anak STM. Nah, apa anak Jawa apa DKI nggak tahu lah. Tempat menjegat kita, ya kita isi pack lagi. Tapi fluid kita masih pegang. Dia mundur, lari ke dalam, saya buang ke kali. Masuk ke Sumbawas. Ternyata di Sumbawas sudah ada teman saya sedang lepak. 7 orang masuk pos kota. Banyak yang kenal. 7 orang, iya. termasuk Bang Anis juga. Iya. Saya kena pala, teman ada yang kena di sini, teman lagi ada yang kena kaki, mandau, ada yang kupingnya. Itu berarti dengan emang anak 6 Jawa 6 tuh udah dipres gitu Bang? Iya, itu bukan anak bukan orangnya, abang-abangan orang kampung itu, Setiakawan. Udah kita nggak dikasih niatnya kita nggak mau ngeladenin. Kalau yang kita mau niat ngeladenin karena udah waktu itu udah siang, takut ketinggalan sekolah. Kalau kita biasanya kan kalau udah sampai Setiakawan pas naik jembatan kali tuh kita udah siap-siap tuh, udah turun dikawal tuh mobil. Ini enggak, kita nyari aman dulu. Nyari aman. Iya, ternyata ketahuan. Kepung tuh namanya tuh Setiakawan terus nih tukang golok, tukang bangku masuk ke dalam mobil semua gitu. tuh. Iya. Ngeri banget Bang Anis ya. Situ tuh, tapi kita kena semuanya di mobil. Kenanya di dalam mobil semua ya? Maksudnya di pintu, jabanin di pintu, jabanin turun, dihantam turun. Jadi kita nggak sempet ngelawan lah gitu ya? Karena baru tibang begini langsung. Itu kelas berapa Bang Anis? Kelas 3. Oh, kelas 3 ya? Kelas 3, masuk pos kota. Masuk pos kota Iya, semuanya nih? iya, sampai abang Ipa itu dipanggil. Ini sini loh, apa? Tuh nama lu ada kan? Oh, nama ada juga. Iya, saya ngaku mau itu apa? Kepentok tiang basket. Waduh, astaga. Iya, udah bohong dikit Kena Bang Anis. saya. Jujur saya kena mana anak. Ya pokoknya anak lah ceritanya mau orang kampung, mau gembelan. Kena saya di situ. 7 orang kena. Tapi nggak ada yang koma. Itu pulang langsung pas nggak ada yang bayar terus bawa terkabur. Nah, Bang Anis dengan anak poncol sendiri Bang Anis. Hah? Itu bagaimana menurut Bang Anis dengan anak poncol? Ada perlawanan apa gimana? Kalau di zaman saya kan saya bukan temu sama basis poncolnya itu kan nggak di pusatnya. Paling 1-2 nggak ada perlawanan. Nggak ada perlawanan poncol mah nggak ada ya. Iya. Tapi pernah ada bentrokan dengan Pernah poncol. sepet sama anak poncol di Gunung Agung. Saya sama anak pagi Leho almarhum. Di pintu ada anak poncol 7 orang kalau nggak salah sehingga saya budut turun, dia nyampein kita pet di situ tuh berdua meleho. Wah, Bang Anis berdua doang? Iya, ada 3 orang di atas, cuma ya maaf aja ya. Tim hore. Iya nggak turun, kita ngejabanin di situ. Padahal saya baru seminggu pulang di sel. Baru seminggu pulang. Masih ngemel. Masih ngemel, padahal juga masih botak. Waduh. Iya masih pendek. Tapi udah beribut lagi. Iya di situ. Kita padahal nggak punya apa-apa itu, cuma kertas gambar doang. Pas ke dalam ini, dalam tas, dia mau maju kita. Oh, nakut-nakutin aja gitu. Iya, ya? padahal kita udah hati mau takut juga daripada bawa barang. Akhirnya dia nyambit tuh pakai ini balok, ke balok,
nggak kena, baloknya saya ambil, di situ saya selamat. Dia maju, ngebut duit, ya. Tangannya saya gebuk, di pas ngayun, gebuk pakai balok, mental, lari kan dia. Pentolannya mungkin lari, kejar, katanya di belakang ada mau wajah saya, dibanting saya. Bodoh. Itu di eranya Bang Anis, alumni Budut sendiri suka ngawal apa enggak sih Bang Anis? Selama yang Bang Anis Enggak pernah. Itu murni pelajar semua. Iya, dia paling ngeliatin doang dari jauh. Tapi ada hadir. Dia hadir, enggak di satu mobil, enggak. Oh, beda mobil. Dia mungkin dia misalnya nih anak Budut tuh misalnya ibu dari mana nih, dia misalnya pulang kuliah atau dia pulang kerja, ngeliatin dari jauh. Nanti ketahuan tuh siapa yang berani, siapa yang enggak. Gitu. Tapi dia nggak ikut-ikutan ribut ya gitu ya. Nah, Bang Anis sendiri setelah lulus sekolah masih suka ikut apa enggak? Hilang sama sekali udah. Udah nggak aktif gitu-gitu ya. Nggak aktif. Artinya memang bandelnya cukup di. Iya, karena ada rasa penyesalan juga. Kenapa Bang Anis? Apa? Saya lulus sekolah kalau nggak salah 2 minggu apa 3 minggu orang tua meninggal. Innalillahi. Iya, sampai pas tahlil anak-anak tuh ada kelas banyak datang tuh. Hubungan kan ada pogolok sampai tetangga-tetangga wah Pak katanya. Jadi orang tua tekanan batin. Sama? Ya, saya kan pulang ya kegep, hidung patah, kepala robek. Oh, artinya sampai orang tua begitu Bang Anis? Pikiran ya? Iya, kan laki anak saya masih ada satu. Sekolah sempat disuruh berhenti. Udah berhenti aja. Pindah ke sekolahan mana kan lebih aman. Itu dari orang tua laki atau perempuan? Orang tua laki, orang tua perempuan. Tuh berhenti, terus saya jawab mati mati juga sama, tergantung lah kalau takdir gitu. Nggak mau saya berhenti, tetap lanjut gitu. Iya, dari kampung tuh minimal harus ada yang jadi nih gitu Bang Anis ya minimal. Jadi apa nih? Ya artinya tembus sampai lulus ya, selesai. Lulus, iya, betul, sampai lulus. Gitu. Sampai lulus. Saya dulu punya temen lah, ibaratnya bukannya anak SMA 813. Justice, yang depan rumah sakit umum Tanggan. Itu kan dia manggilnya dulu yang megang tuh si Bendot kalau nggak salah namanya Justice. Masuknya tulisannya 813, masuk jam 8 pulang jam 1. Nah kita ngalong lah ceritanya nih pulang sekolah main ke sana, nyusul temen yang udah ke sana. Nah kita masuk ke Lio Bau, nah katanya suruh tanya aja nama Ahmad anak Maijen Jenny. Saya pikir Maijen itu Maijen Jenderal. Nah kita masuk kampung, salah masuk kampung. Ternyata kampung sebelah sama kampung sebelah lagi ribut. Iya, kita nanya masuk ke situ. Kampung yang musuhnya nih. Iya, masuk ke kampung itu sebelah, nggak taunya bukan Maijen Jenderal, nggak taunya Mando Jenny. Mando Jenny itu saya dikepung itu ibu. Wah, penuh anak-anak si kampungan situ, budak-budak sampai nyembung kayak empang gitu. Nah, selamat. Bener kejadian pulang akhirnya itu. Itu itu orang kampung, salah masuk. Jadi kampung sebelah ribut kan. Disangkanya saya tuh temannya anak yang ribut itu. Oh, gitu. Iya. Lagian Maijen dikirain Maijen. Kata tadi apa? Mando Jenny. Kalau nggak selamat mati. Rusak itu bener ya. Yang masih abang inget nih kejadian ribut itu bagaimana Bang Anis? Saya kelas 3 ngalamin inget itu hari Jumat saya ketinggalan, saya bertujuh sama temen anak kelas 3 kata bertujuh itu pas di Petojo KJ ya? Iya. Kaji. Iya kaji. Depan 204, depan lagi 203. Saya bertujuh. Jawa dan DKI dong tuh. Dia mobilnya beda tuh, dia semua situ tuh. Ya kan? Nah, kita bertujuh nih. Terus kata temen-temen gimana nih? Jabanin. Ya kita turun kita jabanin. Ya, sampai ada di channel sebelah lah, ada komen abangnya cerita katanya dulu anak muda 7 orang jabanin hampir 2 bus. Ya di situ bentrok lah. Oh, memang ini bener berarti kejadiannya bener ya? Jumat itu saya ingat. Bentrok, ya. Bentrok, mundur dia kan. Ada yang kena, lari kocak kaki. Ada yang lari tepung kali lah. Udah buya lah. Ya udah setelah kita jalan lagi ke sekolah. Itu kejadian di situ. 7 orang ngejabirin hampir 2 bus. Nah, itu 7 orang lawan 2 bus kan ya, di luar akal sehat nih artinya gitu. Sebetulnya kita juga mikir iya benar juga sebetulnya kita. Itu kan kita pikir gini, gua kalah, gua kagak, gua mati. Itu posisi mau berangkat apa mau pulang? Mau berangkat. Ya ampun. Depan 204, depan lagi 203. Oh, bukan diapit, artinya memang ada 2 tumpuk nih ya. Tadinya dia naik dari Gogol, dari Oksi itu naik. Cuma
kita pikir dia nggak bakalan ini. Iya, ternyata dia turun menghadang gitu. Jadi kita mau kagak mau kan. Tapi tembus tuh Bang Anis. Tembus. Wah gila bener luar Tembus biasa sampai nih Bang sekolah Anis nih. Tembus. Sampai ada anak sini, anak Pombang. Itu berhenti. Dia anak Pombang itu Anak apa? DKI. Oh, anak DKI dia apa berhenti? Berhenti. Kenapa gara-garanya? Dia nggak taunya itu dia kenal sama saya. Dapat sekitar 1 minggu datang ke sini. Iya, datang kita gila lo katanya. Masa gua sampai 12 lawan 27 gua kota kaca. Buset. Berhenti dia pindah ke STM Budut 5. Tole namanya. Siapa? Tole. Namanya itu. Namanya sedih. Oke. Nah, Bang Anis, itu bener nih Bang Anis nih. Itu saya bilang artinya di sini sekali lagi mohon maaf bukan berarti untuk menyinggung pihak manapun. Iya. Ini hanyalah kisah dari Bang Anis Iya, nih. kita pun nggak bukan menonjolkan saya jagoan atau saya ini. Karena enggak. ini hanya sekedar Ini flashback, kita berbagi kisah di Ya, masa lalu. sebetulnya saya juga pernah kena. Iya benar. Nah, Bang Anis, ini berbicara 7 lawan 12 itu artinya kuat banget. Itu bagaimana sih Bang Anis? Kok Budut bisa sampai begitu? Apa sih biasa strategi apa? Ada penerapan apa sih dalam Budut sendiri? Sebetulnya anak Budut itu apa ya? Membawa nama besar. Lu kalau ikut sampai kalah, lu bukan anak Budut. Terus lu ikut, temen lu ada yang kena korban, minimal lu balas. Kalau nggak balas jangan ditinggal. Karena saya ngalamin pulang sekolah di Sumberbo kejadian itu malam minggu. Malam minggu? Iya, malam minggu jam 7 kalau nggak salah. Malam minggu kan waktunya pacaran Bang Anis. Ya kan dulu Sabtu sekolah. Gitu. Anak Budut nggak ada pacaran, nggak boleh. Nggak ada, nggak boleh pacaran. Waduh, enggak. Ya mungkin ada 1-2 yang punya pacar, tapi waktu sekolah tuh 99% nggak ada anak Budut itu ibaratnya pacaran cewek. Padahal udah nggak anak cewek-cewek cantik di Budut. Iya bener banget. SMA Ada 1, SMA-nya ya. SMK, SMA Pami, bener. tapi nggak ada. Ya kita sahabat-sahabat aja, ngobrol aja. Gitu. Malah bakal nitip barang-barang tuh. Begitu. Kalau di bus, kalau Oke. kebiasaan. Nah, bagaimana kejadiannya di malam minggu kelabu tuh? Jadi gini, mau berangkat saya nongkrong di Kalideres sama teman saya. Ya, teman ada anak salah satu sekolah naik, seingat saya kalau nggak salah naik Kopami. Nah, lihat-lihatan, dia bentak, dia nantangin, ayo kita paranin berdua, dekatal lah kakinya sama teman saya, sama saya berdua, yang ngata tuh teman, ya kan, jatuh di situ, ya udah kita berangkat sekolah kan, kita udah feeling nih pasti pulang dicegat, kalau nggak dicegat mungkin besok. Ternyata malam itu kita dicegat. Pas pulangnya nih dicegat nih. Ya, itu banyak banget yang nyegat. Itu anak mana Bang Anis yang nyegat? Ya pokoknya kan yang nongkrong di Sumberbo itu kan anak Ngam, anak DKI, anak Poncol, ya kan. Ya kita nggak tahu tuh sekolah dari mana, pokoknya banyak lah. Terus orang kampung juga abang-abangan banyak gembel lah, dulu sebutnya gembel mungkin. Situ saya sekitar 7-an kalau nggak salah ya 7-an. Sambit mobil dulu kan Sumberbo itu nggak ada batasan kan? Iya betul. Iya jalan biasa aja. Terus sambit juga turun saya nyambut fluid, ada maju saya jabanin, mundur dia lari. Pas saya kejar, tahu-tahu saya muka saya apa balok atau bata komplok nggak tahu lah, tahu pingsan. Oh Bang Anis kena nih? Pingsan, hidung patah. Waduh. Pingsan, inget itu saya udah di rumah sakit di poliklinik. Fluid saya diambil sama teman bakal ngejabanin aja nih. Ya saya tanya sih, saya katanya diseret ke mobil kan ada yang nekel satu. Iya. Akhirnya anak-anak ngamatin saya mundur pelan-pelan naikin mobil langsung berangkat. Bawalah ke poliklinik. Sada itu ya cukup lama. Ngamuk-ngamuk sih. Ngomong juga nggak sadar. Ayo kita balik lagi. Tapi ke dalam keadaan ini udah korban nih. Mata juga. Ya ampun. Di Sumberbo itu kena. Nah Bang Anis, hikmah apa nih yang Bang Anis petik setelah lulus dari Budut 913 nih khususnya nih? Kalau setelah kita lulus itu hikmah apa ya? Hikmahnya itu anak muda itu tetap kompak walaupun udah lulus. Kalau misalnya masih bisa nolong ya nolong, kalau misalnya dalam keadaan ya masih ada bisa dibantu nanya kerjaan atau apa gitu loh. Kalau misalnya ada gitu. Jadi ya antara yang senior, yang junior sampai yang tuaan lagi kita bergaul.
lewat channel ini bukan artinya saya menonjolkan diri saya atau merasa jagoan. Bener. Ini cuma berbagi cerita masa lalu lah. Ya, yang baik kita ambil, yang jelek kita buang. Betul, seperti Ya, itu. jadi intinya kita nggak ada yang Jangan menang. ditiru gitu, Iya. yang buruk-buruknya jangan ditiru. Kita nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, nggak ada yang jagoan, nggak ada yang lemah. Jadi sama-sama aja. Semuanya Jadi bukan sama. artinya wah sombong atau gimana, enggak. Bukan, Ini oke, cuma oke. ungkapan nostalgia lah. Perjalanannya Iya. Bang Anis di masa itu. Iya. Oke. Begitu aja perjumpaan gue bersama Bang Anis pada malam hari ini. Akhir kata dari gue Waki Sajalah dan Saya Anir 1913. oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.